Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam pembahasan teori gambar teknik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang metode proyeksi dan juga penyajian benda-benda tiga dimensi. Gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayal yang dilukiskan berdasarkan garis-garis pandang pengamat pada suatu bidang data atau bidang gambar. Misalkan seperti ilustrasi di bawah ini, ada pengamat atau observer, kemudian di sini ada bidang proyeksi, kemudian ada benda atau objek, kemudian ada proyeksi dari benda tersebut di bidang gambar atau bidang proyeksi. Untuk menyajikan sebuah benda tiga dimensi pada sebuah bidang dua dimensi itu adalah cara proyeksi. Kita lihat gambar di sebelah kiri ilustrasi. Jika ada tiga buah titik A, titik B, dan titik C, dan dihubungkanlah titik A ke B dan kemudian A ke C dihasilkan sebuah garis AB dan AC, maka garis AB dan AC ini akan memotong bidang proyeksi P di D dan di E. Maka kita akan menganggap bahwa A ini adalah titik penglihatan, maka titik D dan E ini adalah proyeksi garis AB dan garis AC pada bidang P. Kemudian di gambar sebelah kanan di gambar A, jika benda atau proyeksi itu dilihat dari sebuah titik penglihatan, satu titik penglihatan di O, maka proyeksi penggambarannya digambar seperti pada gambar A. Dan proyeksi ini disebut juga dengan proyeksi perspektif. Sehingga gambar proyeksinya tidak digambar seperti ukuran sebenarnya, tapi terlihat seperti mengarah atau menuju ke satu titik seperti gambar perspektif seperti ini ya. Kemudian jika titik penglihatannya berada di tak terhingga, maka garis proyeksi atau garis penglihatan menjadi garis-garis sejajar. Bisa dilihat pada gambar B. Dan dalam hal ini, cara proyeksinya disebut juga dengan proyeksi sejajar. Bila pada proyeksi sejajar, garis-garis proyeksi berdiri tegak lurus pada bidang proyeksi, maka proyeksinya disebut dengan proyeksi ortogonal. Dan bila garis-garis proyeksi membentuk sudut dengan bidang proyeksi P, maka cara proyeksi ini disebut juga dengan proyeksi miring. Baik, penggambaran gambar dua dimensi dari sebuah objek tiga dimensi menggunakan metode apa yang disebut dengan plane of projection, di mana seolah-olah ada imaginary bidang proyeksi yang datar, kemudian dari bentuk objek tiga dimensi tersebut dihubungkanlah garis-garis menuju atau ke arah yang memotong bidang proyeksi tersebut. Untuk yang paralel proyeksi, karena dia diproyeksikan secara sejajar dengan garis sejajar, maka ukuran atau dimensi dari dua dimensi tersebut akan sama persis dengan bentuk tiga dimensinya. Dan ini disebut juga dengan parallel projection atau proyeksi paralel. Namun untuk yang perspective projection, karena dia dihubungkan dengan garis yang menuju ke satu titik, maka hasil proyeksi dua dimensinya akan berbeda ukurannya dengan objek aslinya. Untuk metode proyeksi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pictorial, yang kedua adalah ortografik. Pictorial adalah gambar pandangan tunggal, sehingga akan berbentuk tiga dimensi. Dan yang ortografik adalah gambar dua dimensi, sehingga bisa digambarkan secara multi-view drawing, artinya ada beberapa gambar pandangan. Untuk yang pictorial dibagi menjadi tiga subbagian. Ada perspektif, kemudian ada oblik, dan aksonometri. Untuk yang perspektif dan oblik ini kita tidak akan bahas karena tidak banyak digunakan di gambar teknik mesin. Kita akan membahas khususnya untuk yang aksonometrik. Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk yang ortografik, sebenarnya ini ada 4 proyeksi yang bisa digunakan ya, proyeksi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tapi yang paling sering digunakan adalah hanya 2 macam proyeksi, yaitu proyeksi kuadran 1 dan proyeksi kuadran 3. Gambar pandangan tunggal atau disebut juga dengan proyeksi pictorial adalah suatu teknik menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara tiga dimensi dengan pandangan tunggal. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang diperlukan gambar-gambar dalam tiga dimensi dari sebuah benda untuk mendapatkan gambaran dari bentuk bendanya. Gambar yang demikian itu bisa disajikan dalam satu pandangan. Itu kita sebut juga dengan gambar satu pandangan. Misalnya contoh seperti gambar dalam foto, sehingga kita bisa langsung melihat atau mengerti hanya dengan melihat foto atau gambar yang disajikan.
biasanya dipakai sebagai ilustrasi atau juga misalkan untuk buku pegangan atau juga gambar susunan dan katalog dari sebuah produk, sebuah industri mesin. Dan juga bisa berupa gambar bagian pendahuluan, kemudian diagram sistem, diagram pemipaan, dan lain sebagainya. Cara proyeksi yang demikian itu dipergunakan atau menggunakan satu gambar pandangan terdiri dari 3 macam, yaitu proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Oke, di bawah ini merupakan perbedaan antara proyeksi ortogonal dengan proyeksi aksonometri. Di gambar A, kita melihat proyeksi ortogonal. Kita lihat sebuah benda atau objek berbentuk kubus, kemudian diproyeksikan ke bidang proyeksi sehingga digambarkan bendanya berbentuk buncit sangkar seperti di gambar A. Nah, ini disebut juga dengan proyeksi ortogonal, yaitu pandangannya memperlihatkan objek dalam bentuk 2 dimensi. Sementara untuk proyeksi aksonometri, benda yang berbentuk kubus tadi digambarkan seperti di bidang proyeksi seperti halnya berbentuk 3 dimensi atau berbentuk seperti kubus, dan itu biasanya digambarkan dalam bentuk satu pandangan. Untuk proyeksi aksonometri nantinya akan ada 3 macam, yaitu isometri, dimetri, dan trimetri. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa perbedaannya. Proyeksi aksonometri digunakan untuk mengubah dan menampilkan objek dalam bentuk 3 dimensi, sehingga objek tampak lebih realistik. Jadi keunggulan dari proyeksi aksonometri ini memberikan tampilan gambar yang sebenarnya atau kelihatan lebih real dari objek yang dimensinya dapat diukur. Jadi contohnya seperti gambar di bawah ini. Sebelah kiri ini adalah gambar 2 dimensi, kemudian diubah atau bisa digambarkan gambar seperti gambar sebelah kanan ini. Proyeksi aksonometri berdasarkan panjang dan sudutnya diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah proyeksi isometri. Cara penggambarannya adalah membuat sumbu X, Y, dan Z, di mana sumbu X terhadap garis horizontal adalah 30 derajat. Sementara sumbu Y dengan sumbu horizontal itu dibuat 30 derajat. Kemudian sumbu Z ditarik tegak lurus, sehingga menghasilkan sudutnya adalah 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat. Sementara skala perpanjangan antara panjang X, Y, dan Z adalah 1 banding 1 dan banding 1, artinya bahwa panjang di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z adalah sama dengan panjang benda atau objek sebenarnya. Untuk proyeksi dimetri, cara penggambarannya hampir sama dengan isometri, dengan menggambarkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Namun perbedaannya adalah untuk proyeksi dimetri ini paling tidak ada 2 sudut yang sama atau 2 panjang yang sama. Ya, misalkan di sini sudutnya adalah yang sama X dan sudut Y, kemudian skala perpanjangannya misalkan X banding Y dan banding Z adalah 1 banding 1 dan banding 1,5, artinya sumbu Z-nya lebih panjang 1,5 kali dibanding ukuran aslinya. Untuk proyeksi trimetri, skala perpanjangan dan perpendekannya dari 3 sisinya tidak ada yang sama, dan juga 3 sudutnya juga berbeda ketiga-tiganya. Misalkan di sini sudut X, Y, dan Z-nya adalah itu berbeda semua. Kemudian panjang skala perpanjangan atau perpendekan antara X, Y, dan Z-nya itu juga berbeda. Misalkan 5/6 berbanding 2/3 berbanding 1. Ini berikut tabel dari cara proyeksi isometri, dimetri, dan aksonometri. Untuk isometri bisa dilihat di sini sudut alfa dan betanya selalu 30 derajat, kemudian sumbu X, Y, Z-nya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kemudian untuk yang dimetri, misalkan ada 2 sudut yang sama, kemudian juga ada
dua panjang yang sama. Atau mungkin bisa juga ada dua sudut yang berbeda, namun ada dua panjang yang minimal sama, panjang dua sumbu yang sama. Nah, untuk yang trimetri itu semuanya berbeda antara sudut alfa, beta, kemudian juga skala perpanjangan sumbu X, Y, dan Z semuanya berbeda. Baik, sekarang kita akan coba menggambar bentuk isometri sebuah benda ya, objek. Contohnya benda atau objek, ukurannya seperti yang digambar ini dan juga bentuknya seperti yang digambar. Kita akan membuat bentuk menjadi isometri. Yang pertama adalah gambar lebih dahulu sumbu horizontalnya, kemudian gambar sumbu X, Y, Z ya, dengan sudut 30 derajat X, 30 derajat Y, kemudian sumbu Z tegak lurus. Kemudian dari soal yang tertera, kita ukur panjang A. Kemudian pindahkan panjang A itu ke sumbu Y. Ya. Kemudian tarik garis. Kemudian ukur panjang atau tinggi B dan ukur di sumbu Z dan tarik garis. Begitu juga tarik garis vertikal di sumbu Z. Kemudian ukur lebar dari benda, lebarnya C. Kemudian tarik garis di sebelah atas, sebelah di tengah, di bawah dan juga nanti di tengah ya. Dan tarik garis tegak lurus yang panjangnya tadi sampai dengan B. Kan ini panjangnya C, kemudian tinggal dihubungkan, ini juga panjangnya A, panjang A. Kemudian ukur panjang E, ya, panjang E dan ukur dari atas ke bawah. Dan panjang D, ukur dari titik yang di atas ini sampai ke belakang. Kemudian tarik garis sejajar dengan C, sejajar dengan C juga di atas, kemudian tarik garis miringnya. Nah, ini sudah jadi gambar 3D-nya. Nanti tinggal dihapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Jadi di sini bagian sini dihapus, sini juga hapus, sehingga dihasilkan bentuk seperti ini. Lalu bagaimana cara menggambar isometri dari sebuah benda dengan bidang melengkung yang tidak teratur, seperti gambar berikut ini, ada lengkungan seperti ini. Pertama-tama bagilah bidang lengkung A sampai 8 ini menjadi beberapa bagian yang sama. Kemudian berilah tanda 1 sampai seterusnya. Kemudian tarik garis lurus horizontal ke kiri memotong AB dan juga garis vertikal memotong BC di titik 1. Kemudian selanjutnya juga tarik garis dari titik 2 horizontal dan vertikal berikutnya seterusnya sampai titik yang terakhir. Kemudian ukurlah garis panjang garis AB dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Kemudian pindahkan ukuran tersebut ke gambar B. Dengan pertama-tama kita buat lebih dahulu garis sumbunya. Garis sumbunya seperti biasa kita buat horizontal, kemudian buat sumbu X dan Y 30 derajat ya. Ini X, ini Y, dan ini Z. Kemudian pindahkan panjang 1 ke 2 dan seterusnya sampai ke 8. Sebelumnya pindahkan dulu panjang AB-nya ya. Panjang AB-nya sudah diketahui juga, dan panjang BC-nya adalah sudah diketahui juga. Pindahkan terlebih dahulu, kemudian baru pindahkan tanda 1 sampai 8 di AB dan juga 1 sampai 7 ini di BC. Tarik garis horizontal dan vertikal, kemudian didapatkanlah titik-titik 1 sampai 8, kemudian baru dihubungkan dengan menggunakan melengkung ya, garis mal.
Nah, kemudian setelah itu baru tarik garis yang sejajar dengan CE ke arah E ya. CE sini sudah ketahui panjang CE-nya, kemudian pindahkan CE di sini. Oke, kemudian sudah diketahui baru dihubungkan juga garis lengkungnya yang di sebelah kanan. Sehingga didapatkan gambar seperti gambar C. Kemudian bagaimana cara menggambar simetri dari sebuah lingkaran? Pertama-tama kita buat terlebih dahulu dari sumbu lingkaran, kemudian gambarlah lingkaran dalam bentuk dua dimensi. Kemudian ukur diameternya dan buat segi empat seperti ini untuk garis bantu. Setelah kita mengetahui diameter dari lingkaran, kita buat seperti biasa garis sumbunya terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah garis horizontal, kemudian garis vertikal, dan garis sumbu X dan Y. Ya, sumbu ini X, ini Y, dan ini Z. Oke, kemudian di sini sudutnya adalah 30 derajat. Oke, kemudian di sini saya akan beri nama A ya. Tarik garis dari A ke sumbu Y itu panjangnya adalah panjang diameter. Kemudian dari A ke C itu panjangnya juga diameter. Panjang diameter. Kemudian C ke D itu panjangnya juga panjang diameter daran dan juga dari B ke D panjang diameter. Kemudian tarik garis dari titik A ke panjang CD itu tegak lurus dengan garisnya ini tegak lurus panjang CD. Gunakan untuk mempermudah gunakan dua buah garis untuk membuat garis yang tegak lurus CD ke titik A. Begitu juga dari titik A ke titik ini. Ini saya sebut E, F, titik A ke F, kemudian D ke G, ya, titik G ini juga tegak lurus, dan D ke H, ini tegak lurus. Oke, kemudian sudah kita dapatkan titik E dengan titik F, kemudian tariklah jangka dengan jarak AE ke F. Gitu. Kemudian dari titik D dengan jarak D, DG ke H. Oke. Kemudian dari titik ini, I ya, ini I, titik ini titik J, titik I. Dari titik I itu gunakan jangka I ke E, ke G. Kemudian dari titik J, dari F ke H. Ya, jadi nanti gambarnya akan berbentuk berupa elipse seperti ini. Oke, kemudian jenis kedua dari gambar satu pandangan yang lain adalah proyeksi miring. Ya, proyeksi miring ini adalah semacam proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya mirip terhadap bidang proyeksi. Sudut yang digambar kedalamannya biasanya tertentu ya, biasanya 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Kemudian skala perpanjangan atau perpendekannya pada sumbu ke dalam juga sudah tertentu, biasanya 3/4, setengah, atau sepertiga. Nah, untuk jenis dari proyeksi miring ini dapat dilihat di gambar sebelah kiri ini adalah beberapa jenis proyeksi miring, dan biasanya benda diletakkan sejajar dengan proyeksi vertikal. Kemudian panjang ke dalamnya jika sama dengan panjang sebenarnya, maka gambar tersebut disebut dengan gambar Cavalier, seperti apa pada gambar A. Tapi biasanya seringkali dipergunakan skala perpendekan pada sumbu ke dalam.
misalkan 3/4, setengah, atau sepertiga seperti yang gambar B, D, atau F. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah perbedaan antara gambar isometri dengan gambar miring. Bisa terlihat perbedaannya. Kalau gambar isometri kelihatan apa namanya, tidak vertikal membentuk sudut, sedangkan untuk gambar miring dia hanya miring di satu sisi saja, sementara satu sisinya adalah rapat atau diletakkan ke bidang horizontalnya. Jenis ketiga dari gambar pandangan tunggal adalah proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif adalah gambar yang serupa dengan gambar benda yang dilihat dengan mata biasa dan banyak dipergunakan dalam bidang arsitektur. Dan ini merupakan gambar pandangan tunggal yang terbaik. Tetapi cara penggambarannya sulit dan rumit. Ya, karena kenapa terbaik? Karena terlihat seperti real, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan pandangannya itu jauh, jadi kelihatan lebih kecil. Sementara yang dekat dengan mata itu dia lebih besar atau terlihat lebih besar, ya. Nah, ini biasanya contohnya biasanya dipergunakan di bidang-bidang arsitektur untuk menggambar rumah, untuk gedung-gedung seperti itu, ya. Nah, ini ada 3 macam, ya, jenis gambar perspektif. Pertama dalam bertemu di satu titik, kemudian ada juga yang gambar perspektif di 2 titik bertemunya, dan ada juga gambar perspektif yang bertemu di 3 titik, ya, X, Y, dan Z. Ya, untuk gambar perspektif, proyeksi perspektif ini tidak lazim atau tidak banyak digunakan oleh engineering, khususnya di bagian manufacturing dan juga bagian engineering, ya. Karena sangat sulit untuk dibuat, dan yang kedua tidak menggambarkan ukuran atau bentuk yang sebenarnya. Jadi secara bentuk itu terlihat bagus, tapi tidak menggambarkan bentuk atau ukuran yang sebenarnya. Sekarang kita beralih ke gambar proyeksi ortogonal. Gambar proyeksi ortogonal adalah representasi gambar dua dimensi dari sebuah objek yang nampak secara utuh dengan sudut pandang tertentu secara tegak lurus. Jadi seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa untuk objek benda 3 dimensi ini kemudian diproyeksikan di bidang proyeksi dan digambar bentuk salah satu bentuknya saja berupa gambar 2 dimensi seperti di gambar ini, ya. Ya, untuk proyeksi ortografik, penggambarannya adalah menggunakan peralatan projection teknik, yaitu dia digambar tegak lurus dengan bidang proyeksi. Ya, contohnya seperti ini, dia tegak lurus dengan bidang proyeksi, kemudian juga sejajar dengan titik objek. Ya. Kemudian setelah diproyeksikan baru digambar. Lalu bagaimana terkait dengan orthographic view? Pandangan ortografik tergantung terhadap posisi relatif dari sebuah objek. Contohnya seperti ini, misalkan ada benda balok, objek balok seperti ini, posisinya seperti ini, kemudian diproyeksikan terhadap bidang proyeksi, dan setelah diproyeksikan sejajar akan terbentuk persegi panjang seperti gambar ini. Kemudian bagaimana jika bendanya atau objeknya diputar, kemudian setelah diproyeksikan akan berbentuk 2 dimensinya seperti ini. Dan untuk mengetahui lebih jelas dari bentuk sebenarnya dari benda 3 dimensi, biasanya untuk yang orthographic view ini digambar lebih dari 2 pandangan, ya, atau biasa disebut dengan multi view drawing. Nah, ini contohnya jika diputar di sumbu yang lain, ya, maka dibutuhkan atau proyeksinya bakal seperti yang digambar di bawah ini. Nah, untuk yang gambar di bawah ini maka dibutuhkanlah penggambaran axonometric drawing atau penggambaran 3 dimensi. Maka bisa dapat disimpulkan bahwa proyeksi ortogonal atau gambar pandangan majemuk, yang pertama adalah gambar proyeksi ortogonal dipergunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda 3 dimensi. Yang kedua adalah biasanya diambil 3 bidang tegak lurus dan dapat ditambah dengan bidang bantu di mana diperlukan.
Jadi biasanya ada 3 ya, view. Misalkan pandangan depan, pandangan samping kanan, dan pandangan atas gitu ya. Kemudian bendanya diproyeksikan secara ortogonal pada tiap-tiap bidang proyeksi untuk memperlihatkan benda tersebut pada bidang 2 dimensi. Yang keempat adalah dengan menggabungkan gambar-gambar proyeksi tersebut dapatlah diperoleh gambar benda yang jelas dari benda tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai multi-view drawing. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah multi-view drawing merepresentasikan bentuk dan ukuran yang akurat. Kemudian kelemahannya adalah membutuhkan skill dan kemampuan pembacaan dan latihan juga untuk mengubah atau membaca dari bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan juga menggambarnya juga ya. Nanti contoh penggambaran dari sebuah bentuk 3 dimensi seperti yang di sebelah kiri ini menjadi bentuk 2 dimensi atau ortogonal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jika bendanya bentuknya seperti yang sebelah kiri, maka penggambaran 2 dimensinya adalah yang seperti yang sebelah kanan ini. Jadi dilihat dari tampak depan, ini tampak depannya, dan tampak samping kanan ya, samping kanan. Cara yang mempermudah untuk mengetahui atau menggambar dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi bisa menggunakan glass box approach ya. Jadi dianggap di objek tersebut berada di dalam sebuah box ya. Kemudian box itu nanti dibuka boxnya gitu. Yang diproyeksikan. Misalkan seperti ini bentuk benda 3 dimensinya, kemudian diproyeksikan untuk yang front view-nya ini sebelah depan, proyeksikan ke sini, ini proyeksikan ke sini, proyeksikan sini gitu ya, sini, ini pas terusnya. Itu kemudian yang sebelah kanan dan seterusnya ya. Ini contohnya. Nah, kemudian box tersebut dibuka ya, boxnya dibuka, kemudian baru diletakkan sesuai dengan pembukaan box tersebut ya. Jadi ini yang front taruh di tengah, kemudian yang atas taruh di atas, yang sebelah kanan taruh sebelah kanan. Dan final view-nya seperti ini jatuhnya, terlihatnya. Ada front view, top view, dan right side view atau sebelah kanan. Dan contoh lain lagi seperti ini, menggunakan 3 primary view atau 3 view utama, pandangan utama. Front side-nya dari sebelah kanan, ini. Kemudian top side-nya dari atas, kemudian right side dari sebelah kanan. Nah, ini kemudian juga contoh jika view 6 pandangan itu digambar semuanya. Jadi pandangan lengkap digambar, pandangan depan, atas, bawah, kanan, kiri, dan belakang. Nah, bagaimana cara penggambaran 3 dimensi menjadi 2 dimensi? Step-stepnya, mari kita ikuti cara berikut ini. Bagaimana metode membuat gambar proyeksi ortogonal? Pertama adalah stepnya pilihlah pandangan depan, kemudian yang kedua adalah gambar layout dari view pandangan, kemudian proyeksikan pandangan, yang ketiga adalah buatlah ukuran atau dimensi dari. Kemudian yang pertama adalah tentukan pandangan depan atas maupun pandangan samping kanan kiri ataupun pandangan bawah. Untuk gambar contoh gambar berikut ini adalah gambar pandangan depannya. Kemudian yang kedua adalah pilih skala yang sesuai dengan pas gambar. Misalkan contohnya
akan digunakan skala 1:1, kemudian sesuaikan dengan atas gambarnya apakah cukup ataupun diperlukan skala yang lain. Kemudian proyeksikan dimensi dan bentuk dari objek. Pertama-tama buatlah terlebih dahulu garis bantunya untuk mempermudah penggambaran objek 2 dimensinya. Kemudian ukur objek 3 dimensi dan pindahkan atau proyeksikan ke gambar 2 dimensi. Seperti berikut ini caranya. Usahakan atau harus di antara pandangan atas maupun pandangan depan itu terletak di satu garis ya. Contohnya ini adalah atas dan pandangan depannya yang di bawahnya itu terletak di satu garis atau bisa dibilang sejajar. Kemudian buatlah garis bantu dari atas ke bawah. Dan untuk garis nyata benda bisa ditebalkan dengan garis yang lebih tebal. Jangan lupa untuk menggambar pula garis sumbu jika ada lingkaran. Dan jangan lupa untuk menggambar juga simbol dari proyeksinya, apakah menggunakan metode Amerika ataupun Eropa, dan juga buatlah etiketnya. Dan yang terakhir adalah memberikan ukuran atau dimensi dari pandangan tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mentransfer atau memindahkan gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Cara pertama adalah dengan menggunakan direct measurement atau dengan mengukur objek kemudian memindahkan ukuran tersebut di pandangan atas, depan maupun samping, kiri atau kanan. Di berikut ini. Jadi gambarnya sesuai dengan ukuran objeknya. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan interline atau garis miring yang memiliki sudut 45 derajat. Itu dibuat sudut 45 derajat, kemudian garis-garis di titik objek yang di atas atau pandangan atas itu kita pindahkan, kemudian memotong garis interline dan kemudian tarik garis vertikal ke bawah. Jika garis miringnya terlalu dekat bisa digeser atau dipindahkan menjauhi ya, bergeser ke kiri, kemudian dengan cara yang sama tarik garis harisan ke kiri dan tarik garis vertikal ke bawah untuk menghasilkan pandangan samping kiri ya dari pandangan atas. Itu adalah dua metode memindahkan gambar 3 dimensi menjadi gambar ortogonal atau 2 dimensi.